dengan pakaian yang serba rapi dan juga dengan jubah, sorban dan tailasan. Tailasan selaikan yang diletakkan di atas sorban, tapi nipis biasanya. Yang serba keras, pakaian yang serba rapi, penampilan yang serba kemas, dan juga dengan bau-bauan yang wangi dan harum. Kemudian dinyalakan, wangi-wangian diciumkan. Itu pada saat berlangsungnya majlis periwayatan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabawi di zaman Imam Malik bin Anas. Jadi yang dengan beliau, kalau pada saat suasana di majlis itu tidak akan rapi, tidak akan tertata rapi, periwayatan tidak akan keluar. Ya walaupun seusia beliau yang sudah mencacah hampir dalam 80 tahun atau lebih daripada 80 tahun, hormat dan takzimnya Imam Malik kepada kota Madinah secara khusus dan juga dengan baginda Nabi yang berkubur berada di sebelah kiri kita kalau kita menghadap kiblat dan kita berada di kawasan Raudhah. Jadi dengan hadis yang diriwayatkan oleh beliau atau dengan kesalahan daripada masa meriwayatkannya atau dengan kesalahan beliau daripada kesalahan beliau mengundang pada kesalahan dan kemari, dikatakan seusia beliau tidak pernah bertunggang atau tidak pernah naik kendaraan mundar mandir kesana dan kemari, yang ukur jarak ukuran yang ditempuh itu cukup lumayan jauh. Pada saat ketika ditanya kenapa ya Imam, kata beliau tidak selayaknya dan tidak sepatutnya dengan aku berada di atas tungganganku sedangkan di tempat kaki kudaku berpijak terdapat jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak jauh mana ada, bukan menerangkan jasad Nabi. Nabi kita berkubur. Kalau kita katakan kita ke sebelah sana, di sini Raudhah, Ustuwanat Abi Lubabah, Ustuwanatul Haras, Ustuwanat Dufur, Ustuwanat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau pada waktu kita berada di Raudhah, lingkaran daripada Masjid Nabawi, wa salatun bi masjidi hadza khairun min alfi salatin bi maswa. Sembahyang di masjidku ini lebih afdal daripada sembahyang atau 1000 kali sembahyang di masjid-masjid yang lain. Kalau pada waktu kita berada di Masjid Nabawi, itu dengan begitu berada di sebelah kiri kita. Beliau urus satu dan hadir ke Baqi, aku juga ke Uhud, aku juga ke tempat tempatnya. Tidak akan melangkah dan tidak akan menginjak jasad baginda Nabi kena takzim daripada beliau. Lebih mendingan, lebih elok, lebih hormat, lebih bijak dan lebih bagus kalau aku ke sana kembali dengan berjalan kaki. Letih tak kesah, letih-letihnya kita Tuan Haji di dunia ada timbangannya, ada neracanya, ada balasannya nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Baik dengan sompo yang kita letakkan, dengan langkah yang kita lakukan, pemberian yang kita berikan, usaha yang kita laksanakan,
senyuman manis daripada kita, misqala dzarratin, sekecil atom daripada kebaikannya akan Allah berikan balasannya. Itu janji daripada Allah Jalla wa'ala. Kenapa dengan kita berkorban seperti itu? Mungkin daripada gunung ke gunung, daripada gurun ke gurun, daripada jalan ke jalan, daripada lorong ke lorong, dari kampung ke kampung. Itu tidak akan ada yang sia-sia dalam perjalanan hidup umat manusia, umat beragama, yang satu persatu akan diperlihatkan Allah balasannya nanti pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis Nabi kita nyatakan, langkah kita ke masjid, langkah kita di jalan Allah, langkah kita ke majlis zikir, langkah kita ke majlis ilmu, ternyata tidak ada langkah yang paling mulia di sisi Allah daripada melangkahkan kaki untuk memenuhkan shaf yang pertama. Bukan hadis, kan kita berbicara tentang hadis-hadis Rasulullah atau tentang sunnah, yang walaupun itu baru bagian satu daripada 100 macam bagian yang mungkin kita sentuh tentang peranan umat terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jariah, coba ditengok tuh siapa yang menyuruh dan juga siapa yang ketok pintu kita tadi itu. Assalamualaikum. Jariah, coba ditengok. Kalau seandainya jariah tadi itu setelah menanyakan wajib akan berapa dengan Tuan Guru, seandainya yang ditanyakan atau yang dipermasalahkan, yang dipersoalkan itu adalah tentang hukum hakam, maka jawabannya akan menyusul daripada dalam rumah keluar. Tapi kalau ternyata dengan jawabannya daripada tetamu yang datang tadi itu adalah datangku adalah untuk hadis, maka Imam Malik katakan tunggu sekejap. Mandi yang pertama, ini pengorbanan. Mandi yang pertama, selepas mandi belum pakai serba putih, bau minyak harum, tangan kemudian dinyalakan, harum, suasana bening, tenang, hormat, ta'zim, duduk dengan jubahnya, dengan telasannya, dengan sorbannya. Masya Allah, tabarakallah, untuk meriwayatkan hadis Rasul. Mungkin kita tidak pernah mendengar ada dengan seseorang, mungkin kalian pertama kita dengar, tiap kali menyebut nama baginda air mata akan meleleh daripada dua kelopak mata beliau. Pernah tak kita menangis karena Allah dalam kehidupan kita? Kenapa susah kita menangis? Itu pertanyaan. Tidakkah tetesan air mata itu yang sanggup untuk memadamkan kubaran daripada api neraka? Setinggi apapun, sebesar apapun, bukan bomba tidak akan mampu, bomba Malaysia, dunia semuanya tidak akan mampu untuk memadamkan api neraka. Tapi api neraka dapat terpadamkan dengan tetesan mata orang yang menangis karena takut, karena khasyat kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa Allah karuniakan kemuliaan yang semacam itu? Mudah menangis di hadapan Allah, bukan mudah menangis karena menonton ayat-ayat cinta, karena menonton bawang putih dengan bawang merahnya, bukan karena menangis disebabkan karena kematian sang tercinta. Tidak, menangis karena Allah. Kenapa Allah bagi kemudahan kepada mereka untuk bagi salat tahajud jam 3 ya Allah. Sumpah negeri ini ya Alhamdulillah ini. Kenapa mereka boleh menangis? Kita jangan menangis, terkejut saja tidak. Macam mana anda bertahajud? Pikir, renung sejenak. Mudah-mudahan terbuka wawasan kita. Ini berarti kalau dengan bahasa Indonesia ada yang tidak beres. Ada benda yang tidak betul dalam hadapan kita. Kita akan dapatkan, kita akan dapatkan satu kemuliaan daripada Allah, tapi kita masih belum memenuhi syarat-syarat yang Allah inginkan. Tidak ada. Kita akan satu kemuliaan daripada Allah, tapi kita masih belum memenuhi tuntutan yang dikehendaki oleh Allah. Tidak akan kita hasilkan untuk dapatkan. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Allah karuniakan hati yang bening, perasaan yang tenang, khasyah dan tazallul. Masya Allah, tabarakallah. Macam mana dengan jubahnya tadi itu? Macam mana dengan pakaiannya? Pakaian yang serba
penampilan yang serba bagus dan juga dengan perhiasan. Ada di antara daripada mereka dikatakan Imam Malik atau juga dengan Imam Sa'id ibn Musayyib, saya tidak pasti dengan yang mana satu. Ternyata sorban gelar itu nilainya saja kalau dengan RM itu tidak kurang daripada dalam 30 ribuan RM. Tapi ternyata tak menjadi penghalang untuk duduk rapat dengan orang ramai. Kita baru dapat gelar datuk, sudah lain penampilan kita. Sudah menjauh kita daripada sahabat. Sudah menjauh kita. Datuk, Qatar, Serikat tetap juga mati. Dan penghujungnya mengharapkan rahmat daripada Allah. Boleh tak dengan kita belajar tawadhu yang seperti itu, yang sehingga pada saat ketika kita berkumpul, tak apa, ini miskin. Tapi mungkin yang miskin ini akan memberikan syafaat kepada aku nanti pada hari kiamat. Akhirnya kita tak merasa keberatan, tidak ada rasa ego, tidak ada rasa sombong. Yang walaupun hidungnya pesek, yang walaupun bajunya buruk, yang walaupun penampilannya tidak mantap, yang walaupun dunianya jauh di bawah, dia kru daripada kita, bawahan daripada kita, tapi tidak problem dengan kita duduk berlutut bersamanya. Tahu dah siapa yang berada di saf yang pertama? Itu orang-orang hebat yang telah mendapatkan jaminan surga daripada Allah. Kita kalau pada itu sudah ada jawatan, jarang kita mau maju ke depan, kecuali kalau ada tuanku. Kalau ada tuanku, kongkong. Itu dengan menteri atau dengan kementeriannya, ataupun juga dengan kebiritnya. Mesti kalau Datuk Najib sembahyang di situ, mesti menteri sah pertama di rumahnya. Tapi kalau tidak ada datuk, semuanya ngambil tempat yang lebih selesa. Itu pada saat kita menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Datuk Najib, Tuanku Sultan Abdul Halim, yang di Pertuan Agong, manusia manapun tidak akan mampu untuk memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita sebagaimana Sang Pencipta yang kita kunjungi rumah Allah. Jadi abang-abang, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita pilih, mungkin dengan sombong, tak apalah, boleh bukan tak boleh. Saya tidak berbicara tentang boleh atau tidaknya, saya berbicara tentang sopan santunnya pada saat kita menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Mungkin pada suatu ketika abang jadi Menteri Keuangan, atau juga dengan mendapatkan pangkat Brigadier Jenderal, Mayor Jenderal, Marshal, atau juga dengan jenderal penuhnya, mungkin dengan gelar Tantun, Datuk panjang, Maulana Kiai Habib, bukan Habib Syekh, Maulana Kiai Datuk Tantun, panjang 13 meter, panjangnya gelaran kita. Tetap saja kita di hadapan rahmat kita berdua. Tetap saja kita di hadapan Allah insan yang miskin. Tetap saja kita di hadapan Allah Jalla wa'ala manusia yang sangat-sangat memerlukan rahmat, anugerah dan pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Siapa tahu duduk kita dengan orang miskin tadi itu, siapa tahu duduk kita dengan orang yang mengemis tadi itu, siapa tahu duduk kita dengan pembantu rumah, sesama perempuan, pembantu rumah, atau dengan supir, atau dengan pemandu kita. Ternyata pada hari kiamat kita lihat, karena dia merasa seronok, dia juga merasa bangga. Bang, abang, semalam itu saya jalan di samping Tan Sri Dr. Muhammad Ali Mahmud. Kebanggaannya, pahalanya di sisi Allah kita tengok, Masya Allah besarnya. Karena kita memiliki sifat tawadhu, berkenan untuk kita duduk bersama orang-orang yang seperti mereka, dan kita tidak tahu apakah karena dengan hidung yang mancung, belum tentu. Apakah kira-kira dengan penampilan yang mantap, tidak jaminan. Apakah kira-kira dengan badan yang kuat, tidak ada kepastiannya. Kenapa? Untuk kita pastikan orang itu dekat kepada Allah, telah mendapatkan tebusan surga, tebusan kebebasan daripada api neraka, telah mendapatkan jaminan surga, telah mendapatkan jaminan syafaat. Itu tidak ada syarat-syarat yang disebutkan. Kriteria yang pertamanya harus berambut kerinting, yang keduanya harus berhidung mancung, yang ketiganya harus dengan badan dan juga dengan kulit yang putih, yang keempatnya harus dengan badan beratnya 150 kilo. Tak ada yang semacam itu. Mungkin orang yang gede jalannya macam ini. Ternyata itu boleh memberikan syafaat kepada warga kampung semua. Kita tidak pernah mendengar cerita Sayyidina Uwais bin Al-Qarni seperti apa orangnya. Hidung pesek. Imam Atha ibn Abi Rabah yang dengan Khalifah Hisham ibn Abdul Malik terpaksa harus menuntut, kalau tidak akan dapat ruang dan tidak akan mendapatkan perhatian. Papa, apakah Papa duduk di depan manusia yang pesek hidungnya?
keriting rambutnya. Bapak siapa? Bapak Khalifah, sambil menyamping putra mahkota. Jadi kata Hisham ibn Abdul Malik rahimahullahu ta'ala, perkataan yang diucapkan kepada dua putra, anta tahu tak siapa yang papa duduk di hadapannya tadi itu salah seorang daripada ulama yang dengan namanya itu telah tersyhur, telah dikenal bukan di kalangan manusia tapi di kalangan para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Itu yang papa duduk tadi itu. Jadi martabat kedudukan. Sebab sebagaimana saya katakan, Nidatu Syarum duduk dengan tuanku 360 hari. Singapura, Malaysia, Jakarta, tempat-tempat terkenal. Saya tak sebut di tempat-tempat terkenal di Jakarta itu belum pernah sampai. Dengan werentuk teman belajar Tuhan. Jatuh ketepikan jatuh. Kenapa? Sebab yang kita dambakan itu adalah rahmat daripada Allah. Yang kita dambakan bagaimana pengorbanan kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah yang dengan baginda Nabi semulia baginda Nabi ditarik tangan oleh perempuan tua atau ditarik tangan oleh seorang jariah perempuan. Nabi kita berkenan untuk itu. Dengan jariah, ya dengan jariah, hamba saya perempuan. Jadi pada saat seorang perempuan datang menangis, ya Rasulullah, begitu berkenan untuk datang ke rumah kami. Nabi kita, ente ada apa? Bahasa sana, ente itu perempuan, ente ada apa? Ya Rasulullah minta maaf, saya tadi disuruh berbelanja sama majikanku, tapi begitu saya jumpa ada kelab malam atau ada orang lagi sedang berobek, saya pun juga ikut bermain di situ. Tuh disederhanakan bahasanya. Jadi tadi itu tengok orang lagi sedang berobek, ikut sedang berobek, lepas selesai baru teringat, aku ini ada satu tuntutan, suruh berbelanja, lambat. Aku khawatir kalau aku balik nanti majikanku akan marah. Tolonglah baginda, minta syafaatnya, minta pertolongannya. Nabi kita katakan hubban wa karamatan, dengan senang hati Nabi kita pergi dengan perempuan, bukan perempuan tua, perempuan kanak-kanak. Tawadhu. Ada tak sifat tawadhu yang semacam itu dengan kita? Kalau tidak ada, dunia, Jaguar, Rolls Royce, Mercedes, Lexus dan juga dengan kereta-kereta mewah, banglu-banglu mahal, jutaan tidak senilai dengan sifat tawadhu yang kita miliki. Sebab tawadhu merendah diri bersama orang-orang miskin, biasanya orang-orang janggut panjang, baju terangkat sampai ke pertengahan petis, dahi muka bercahaya. Kita kadang-kadang tak berkenan duduk dengan mereka. Kenapa? Karena kita tahu itu orang miskin. Bukan menteri, bukan perdana menteri, bukan datuk, bukan tan sri, bukan maulana. Tapi kalau kita di sana satu persatu semuanya ada pangkat. Orang yang punya pangkat tinggi jarang modul dengan orang yang tidak ada pangkat. Itu nanti kita hakiskan budaya semacam itu. Sayyidina Abu Bakar samping Sayyidina Bilal, hamba saya yang dibeli dan yang dibebaskan sama beliau. Nabi Muhammad SAW makan dengan Usama bin Zaid, dengan Zaid bin Harisah yang pernah menjadi hamba sayanya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Apakah kenabian bagi Nabi tadi itu terhakis? Apakah kerasulan daripada baginda tergugat? Tidak. Semakin tawadhu, semakin tinggi martabat kita di sisi Allah. Itu yang didambakan. Dari mana pelajaran tadi itu? Itulah peranan kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Kita kaji, kita setakat baca aja. Ambil kitabnya dari sini, Sahih Muslim, misalnya, kalau ada beberapa yang Sahih Muslim, seperti ini kitabnya kita boleh setakat baca aja. Tak payah tulis, tak payah karang, tak payah keluar duit. Ali Ibnul Madini, salah seorang daripada ulama hadis, Tengku Ahmad, Masya Allah, tabarakallah, dapat warisan tidak kurang daripada dalam 1000 dinar emas. Yang 1000 dinar emas tadi kalau kita nak tahu dengan hitungan RM tidak kurang daripada dalam 800.000 RM. 800.000 ji boleh beli Audi ji, boleh yang second hand tahun 2010 dapat dalam 300-an saja lagi. Porsi dulu harganya 700 yang second hand, yang model 2008 dapat 190 jadi. Bercerita 800.000 banyak duit yang 800.000 tadi habis semuanya sampai untuk belikan rumput buat makanan unta, buat makanan kuda, tak ada duit. Bantuan aja mana duit, habis semuanya untuk ilmu, untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah. Kita tak payah pergi sana kemari, ada Facebooknya, ada netbooknya, ada
YouTube-nya semuanya sudah terkumpul. Tuh, Ustaz Ahmad type lagi keluar, semuanya banyak terkumpul di situ. Tapi itu pun ternyata dengan kita tak boleh buat dengan berbagai kemudahan. Kenapa nih tidak? Semampu kita lah. Yang saya sebutkan tadi kan mampu. Maka kita boleh kan? Berjalan menuju ke depan sedikit berapa? Boleh, tak ada masalah. Ya kan orang miskin. Nanti aku jadi miskin. Dia tuh hodoh, nanti aku jadi hodoh. Tak ada pasal semacam itu. Kalau kita duduk di samping orang miskin, duduk di samping orang yang bodoh, duduk di samping orang yang tidak punya pangkat, sedikit pun tidak menghakis martabat dan kedudukan kita. Saya bersama Tuan Tampin, tuanku, Tuan Tengku Besar Tampin. Apa saya buka? Saya bukan orang yang menyimpan. Nanti saya stres balik ke rumah tengok keadaan yang seperti yang tidak saya sukai. Saya postkan semuanya ringan beban saya. Biar Haji tak boleh tidur nanti malam. Salah. Dengan Tampin, tahu kan Tampin? Tampin di Melaka, Seremban, Sengkut Tampin. Sebentar lagi nanti di Kelantan dengan Tuan Sultan Muhammad, Seram Merah 27 Rajab. Sebelumnya Ketua Polis Kedah. Tak kisah, banyak perlu diceritakan. Kita datang ke rumah beliau kan, melakukan datang ke rumah beliau. Kita sudahnya datang ke rumah, jauh-jauh datang daripada Bukit Berontol ke Seremban. Seremban kita keluar daripada Tol Senawang, daripada Tol Senawang pergi ke rumah Tengku yang baru di sana ada surau, program diadakan di surau. Pada masa kami masuk ke ruang tamu beliau itu bergerak sikit saja, mungkin hanya dalam beberapa langkah saja. Jadi kita yang masuk dalam beberapa meter masuk untuk menyalami beliau. Saya katakan dalam hati itu bukan dengan saya. Cara macam itu. Ya walaupun beliau punya pangkat tinggi, tengku kah, terserah yang mana saja. Mantang-mantang karena dengan jawatan yang tinggi terus tamu di lain seperti itu tidak betul. Itu dalam hati saya. Jangan makan. Sampai ke sana, jemaah ramai ribuan. Jadi ingat, ribuan. Semuanya, polisnya, tentaranya, ya pembesar negara kalau pada mengadakan majelis, mau tak mau kena wajib, mufti pun wajib hadir kadang-kadang. Kalau majelis-majelis masjid, mufti tak hadir tak ada masalah. Tapi kalau tuanku datang, kalau tak hadir, besar, itu dosa besar. Kalau tak hadir, mesti kelihatan, Datuk Mufti kelihatan, jakirnya kelihatan, jawinya, dirinya, semuanya jawatan akan hadir. Sepanjang malam hari itu saya banyak dituntut tentang tawadhu. Saya katakan bukan tentu saja Khalifah Amirul Mukminin yang di zaman pemerintahan beliau tidak ada orang miskin, tidak ada pengangguran, tidak ada pemerkosaan, tidak ada yang janggal. Anjing dengan kambing boleh berteman, anjing dengan serigala boleh berteman. Serigala dengan kambing senang saja. Itu serigala kok santai, aman. Macam mana serigala boleh akur dengan kambing dan macam mana kambing tidak menggigil ketakutan saat ketika tengok serigala? Kesan pengaruh keadilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sampai kepada binatang-binatang ternak dan juga kepada semua makhluk menikmati. Coba tengok, tidak bersumpah. Tapi kalau seandainya dibandingkan dengan kita di Nusantara, tuh gurunya, maulananya cari ke pelosok mana, daerah mana, bagian mana, kota mana, kampung mana, dusun mana, ataupun juga dengan kebun mana, hutan mana, tidak akan kita jumpai manusia sekhusyuk, seikhlas, setakut Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Nangis tiap malam haji, sampai tak tidur kita tidur melulu, tidur terus. Makan saja yang tak tidur, masjid tidur, subuh tidur, malam tidur, khutbah tidur, pengajian tidur saja sepanjang hidup. Kalau nak tidur yang tenang nyaman, tak ada gangguan yang mengganggu, tak ada yang bising, tak ada gangguan, tidur nanti jalan kubur, itu baru nyenyak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan Khalifah Umar tadi itu tak pernah tidur malam, macam kakek, macam tuan beliau juga, Sayyidina Umar bin Khattab, tak pernah tidur malam langsung. Kenapa? Tanggung jawab terhadap rakyat. Masya Allah, tabarakallah, tak apa
abang tuh malam hari ini suaranya tak kelihatan masalah. Kalau ikut saya tadi saya tak nak pakai mikrofon nih. Yang dekat sininya saya sana ceramah. Ya belakang itu tadi jadi saya jangan saya katakan tadi tak perasan saja. Ya kita kan seperti itu tapi manusia. Masya Allah tabarakallah. Ngaji saya cerita. Ada pembantu rumah tadi rumah. Begitu ada tak? Ada yang jawab ada yang tak ada. Oke. Makcik pernah tak kipasi pembantu pada suatu tidak? Ini tawaduk. Saya sebut yang itu tuh depan tengku. Tengku lepas tu di waktu makan tak lagi dekat. Tuangkan nasi, tuangkan lauk, bagi kue, bagi buah. Kak saya khidmah. Oh macam tabarakallah. Spontan berapa? Itu hakikat. Jadi saya tidak ingin menendahkan siapa-siapa, tapi sebagaimana saya katakan, kalau ada tawadhu, kalau ada hormat menghormati, kalau hati kita sudah satu bersatu padu, insya Allah semuanya umatnya akan bersatu. Masya Allah tabarakallah. Tengok jemaah tabligh kalau pada itu berkumpul, insya Allah lepas sembahyang isya atau lepas Fatihah kita ada bayan, semuanya berkumpul. Itu majlis menggambarkan. Yang walaupun itu majlisnya orang-orang miskin, tapi saya tanya datu-datu kalau ada datu di sini atau dengan dati-dati di sini atau dengan siapa saja, kira-kira dalam berapa buah masjid yang berasalkan daripada gereja berubah daripada gereja menjadi masjid karena usaha kita. Padahal kita sudah ada gelar. Tak payah dengan gerejanya, tak payah dengan kelab malamnya, tak payah dengan mal-mal dan pusat-pusat maksiatnya yang berubah menjadi masjid atau markas-markas Islam sebagaimana usaha dakwah daripada saudara-saudara kita. Nah, dengan bahasa angka statistik saya sebutkan di Itali tadinya adanya hanya setakat 8 buah masjid saja. Dakwah masuk, tengok orang-orang dakwah macam mana penampilannya, sederhana, tawadhunya tinggi, ikram kepada semua orang. Allah buka hati iman manusia yang sehingga dengan penampilan yang sederhana tadi itu sekarang sudah lebih daripada 800 buah masjid yang ada di Itali. Allah karuniakan yang mulia. Kenapa? Karena dia memuliakan syiar agama Allah. Kita muliakan syiar agama Allah, muliakan kita. Macam Allah muliakan. Dengan gelar datuk? Tidak. Sebab Fir'aun gelarnya raja yang berkuasa sampai mengaku menjadi Tuhan. Gelar yang tinggi tidak menentukan kita dekat kepada Allah. Duit yang banyak tidak menentukan kita dekat kepada Allah. Mana buktinya? Non-Muslim, kafir, samseng, zalim, diktator, Hitler, duitnya, kekayaannya jauh lebih kaya daripada kita. Tapi Allah bagikan hidayah tak? Allah bagikan taufik tak? Allah bagikan petunjuk tak? Kepada siapa? Ternyata petunjuk-petunjuk dan hidayah Allah bagikan kepada Bilal bin Rabah, hamba saya. Allah bagikan kepada Zaid bin Harisah, hamba saya. Allah bagikan kepada Ummu Aiman, hamba saya. Allah bagikan kepada orang-orang yang lemah. Makanya Nabi kita semulia baginda Nabi ditegur oleh Allah seketika datang menemui pemuka-pemuka masyarakat. Jumpa gubernur, jumpa menteri, jumpa tokoh-tokoh masyarakat, dakwah mereka ditegur langsung. Nabi kita mendapatkan teguran seketika didatangi oleh Sayyidina Abdullah ibn Umi Maktum. Abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling seketika didatangi oleh salah seorang hamba saya atau salah seorang daripada orang miskin yang bernama Abdullah ibn Maktum. Yang pertama miskin, hidup sederhana, mata buta. Baginda Nabi diperingatkan oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran, disebabkan karena berpaling daripada kumpulan tadi itu. Saya berani bersumpah, jinakkan hati kita dengan orang-orang miskin. Nabi kita pesankan kepada Sayyidatuna Aisyah, Aisyah, cintai orang-orang miskin. Mereka mempunyai leluasa pemerintahan kuat nanti pada hari kiamat, yang dengan kita mendambakan dan mengharapkan syafaat dan pertolongan daripada mereka pada saat itu. Tadi Maji jawab belum pernah mengipasi. Macam mana ceritanya? Bapak Kanji Berdiriah di ceramah ini sudah keluar masuk ke sana mati, teringat sebut macam itu. Tajuknya ada juga sedikit mengenal dengan tajuk yang ini. Letih, baring, keringatan, keluar. Jariah pun ambil kipas. Tuanku yang sedang kecapean, yang sedang keletihan, jenuh, lenguh, letih, tak
melarat buat kerja lagi, dah terbaring. Maka dengan jariah tadi itu, jariah hamba